Halo, balik lagi sama aku, Emanuel Sitinjak. Oke, seperti yang teman-teman tahu, untuk saat ini aku adalah seorang calon aparatur sipil negara yang bertugas pada unit organisasi Inspektorat Jenderal, tepatnya di Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk unit kerjaku sendiri yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal selama masa on the job training ini. Oke, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai Inspektorat Jenderal, sebenarnya apa sih fungsi dan tugasnya? Tugas dari Inspektor Jenderal yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Fungsinya sendiri yaitu penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian terhadap kinerja maupun keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang biasanya kita singkat sebagai AREP. Yang ketiga itu melakukan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau atas penugasan dari pimpinan. Yang selanjutnya penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi, dan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Melangkah lebih jauh kepada unit kerjaku saat ini, yaitu di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Tugasnya yaitu untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Jadi untuk saat ini di Inspektorat Jenderal ada 7 unit kerja, yaitu dari Inspektorat 1 sampai dengan 6, lalu Sekretariat Inspektorat Jenderal itu sendiri. Fungsinya melaksanakan koordinasi, penyusunan, evaluasi program, anggaran, pengawasan intern, advokasi hukum, menyelenggarakan terkait komunikasi publik, lalu mengelola kepegawaian, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengendalian lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal. Untuk saat ini, Sekretariat Inspektorat Jenderal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu program Hukum Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik, serta bagian Kepegawaian Umum dan Keuangan. Dan aku sendiri masuk ke bagian KUK, Kepegawaian Umum dan Keuangan, dalam tim kerja bidang manajemen risiko, pangkat, dan mutasi pegawai. Untuk tugas yang aku lakukan selama masa on the job training ini, yaitu bersama-sama dengan tim melakukan penyusunan konsep perancangan dan laporan pemantauan profil risiko tingkat UPRT 1, lalu melakukan pengkinian data realisasi kinerja SET-ITJEN, untuk bagian manajemen risiko, lalu melakukan pelayanan administrasi kepegawaian dan proses surat menyurat, dan tugas-tugas lainnya yang mendukung kelancaran operasional unit kerja. Dan di sini layanan apa yang dapat aku berikan? Yaitu ketepatan dan kecepatan dalam penyusunan konsep rancangan serta pembuatan laporan profil risiko, lalu pemuktahiran data realisasi kinerja, lalu pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat yang cepat guna mendukung kelancaran operasional unit kerja. Dan nextnya, kontribusi apa nih yang dapat aku lakukan? Yaitu mendukung penerapan manajemen risiko, pengendalian intern yang lebih baik, meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja inspektorat, dan memperkuat efisiensi pelayanan administrasi sehingga kegiatan operasional lainnya berjalan optimal. Di balik itu semua, apalagi nih yang bisa ditingkatkan? Kalau bagiku sendiri, yaitu aku harus mampu untuk memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik, lalu mengasah keterampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, baik antar tim maupun unit yang lebih besar, lalu memiliki pemahaman akan kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam organisasi. Dan aku akan memulainya dengan hal yang sederhana, yaitu melakukan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif dengan rekan kerja dengan memanfaatkan teknologi digital, lalu membuat checklist kegiatan dan mengevaluasi pekerjaan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum untuk menjaga performa kerja. Dan di sini aku kembali merefleksikan diriku bahwa selama pelaksanaan tugas ini aku berupaya menetapkan nilai SMART ASN melalui integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dengan menjaga kejujuran, dengan melakukan pekerjaan yang tepat waktu, dan dengan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Baik teman-teman, terima kasih untuk mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa lagi.